Ayo yang sudah selesai silakan duduk di tempatnya masing-masing. Iya, kenapa kok bisa menundanya? Ayo. Alhamdulillah sehat semua, ganteng semua. Duduknya yang benar, duduknya yang benar. Jangan dimiring-miringin. Bentar ini ceweknya cuma sedikit. Biar anak lakinya bisa. Sini, Agam sini. Arson juga di sini. Erlangga geser ke sini. Geser. Oke, geser sini. Stop. Duduk yang benar. Geser sini loh. Dah. Ayo silakan duduk yang benar semuanya. Orangmu pengen ngerti. Nono gori Dia sama Pio sudah belum? Jarang nono jawab Pio. Oh, berarti papaku ya? Kamera. Itu nanti menutupi semua. Udah ya, siap ya. Perhatikan kalau sudah waktunya belajar, apakah boleh anak soleh dan solehah itu ribut? Tidak. Apakah boleh ketika kita belajar itu duduknya males-malesan? Enggak. Apakah boleh ketika anak solih dan solihah belajar itu suaranya dikeluarkan? Boleh banget ya. Kenapa kalau menghafal harus keluar suaranya? Biar didengar malaikat, dicatat jadi pahala. Kemudian apa? Telinga kita bisa mendengar bacaan kita sendiri. Apakah sudah benar atau belum ya? Perhatikan kalau kita belajar duduknya yang tegak, tenang dan tegak. Jangan bengkok-bengkok. Kenapa? Nanti punggungnya nggak seperti udang, bungkuk. Karena kalian masih dalam tahap pertumbuhan, tulangnya masih lunak. Jadi kalau dibiasakan duduknya miring atau bungkuk, maka nanti punggungnya itu jadi melengkung. Itu kenapa duduknya harus tegak, tangannya dilipat. Ya? Sudah siap? Yang sudah siap jawab salam Ustaz Danida dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar agak geser ke sebelah sini. Jadi jangan duduk di pas sambungan meja, nanti tidak kejepit. Oke, siapa kira-kira teman kita yang nggak hadir hari ini? Zafran, Alena, Elif, Kenan. Ada yang tahu karena apa? Iya, Ustazah juga belum tahu karena apa, tapi mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Iya, kalaupun ada teman kita yang tidak sehat, maka kita doakan semoga segera sembuh dan bisa gabung lagi belajar bersama kita di Albi. Anak-anak semua, mari sama-sama kita ulangi hafalan kita ya. Ustazah Nida kepengen kita menghafalkan surat gajah. Surat gajah. Surat apa itu? Betul, surat Al-Fil. Benar sekali. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
yang lainnya menghafal malah hati-hati, jangan-jangan pandangannya ini ditutupi oleh setan. Setan gak mau sama anak yang menghafal Al-Quran. Karena anak yang menghafal Al-Quran itu pasti anak pintar. Anak pintar itu kalau dia anaknya pintar, imannya bagus, pasti masuk surga. Setan gak mau. Makanya ditutupi pandangan kita, ditutupi pendengaran kita, biar apa? Bengong. Patung enggak, manusia tapi bengong. Gimana tuh? Hati-hati, jangan mau ditutupi oleh setan. Yuk kita coba sama surat Al-Kafirun. Kita lihat siapa yang masih bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ustazah Nida mau berterima kasih kepada mereka yang duduknya rapi, tangannya diliput, suaranya dikeluarkan. Itu adalah Kakak Lila, ada Mbak Vio, ada Mbak Zia. Yang di sebelah kiri Ustazah itu ada Akbar, ada Satria, Masya Allah. Yang lainnya gimana Ustazah? Ada yang dia duduknya rapi, tapi suaranya nggak dikeluarin, masih bengong. Siapa itu? Aduh. Coba tanyakan pada diri sendiri, siapakah itu? Ada yang sudah ikutan menghafal, sudah tangannya dilipat, tapi ada nanti dia bergerak sendiri. Nah, maka Ustazah Nida ucapkan terima kasih terhadap 5 anak yang tadi Ustazah Nida ucapkan. Yang belum termasuk, yuk semangat. Alhamdulillah hari ini Arsha udah bisa duduknya rapi. Tapi jangan gerak-gerak dulu ya kalau belum selesai ya. Sekarang kita ulangi lagi suratnya, surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fikum. Alhamdulillah akhirnya sudah bisa untuk diam dan ikut menghafal. Sudah nggak gerak lagi ya. Agam udah nggak gerak, Arsha udah nggak gerak, terus Erlangga juga udah nggak gerak. Nagara sudah nggak gerak ya. Gitu juga Desta udah mulai nggak gerak. Ustazah Nida doakan semoga berikutnya juga nggak gerak kalau lagi hafalan. Amin ya. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, hari ini Ustazah Nida mau menceritakan kisah tentang perjuangan seorang sahabat Nabi yang dia itu mempertahankan keimanannya bahkan ketika dia disiksa dengan luar biasa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sahabat ini bernama Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang sahabat yang kulitnya itu hitam pekat. Tahu hitam enggak? Tahu. Gelap tuh kayak kakak Lila punya jilbab.
warnanya hitam banget orangnya. Kalau jalan itu yang kelihatan cuma matanya sama giginya kalau lagi ngomong. Karena saking hitamnya, dia itu adalah orang Afrika. Keturunan Afrika gitu ya. Jadi hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek, bibirnya itu tebel, tapi suaranya bagus, merdu banget suaranya. Sampai-sampai Nabi Muhammad menjadikan Bilal bin Rabah ini sebagai muadzin. Muadzin itu adalah orang yang azan. Yang kalau misalnya kayak kalian dengar hari Jumat itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya muadzin tuh. Ya. Jadi orang yang suka adzan di masjid itu disebut sebagai muadzin. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak. Ya, dia itu budak dari Quraisy, dari pembesar Quraisy. Nah, saat Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi, Bilal bin Rabah ini langsung masuk Islam, ikut bersyahadat. Tapi ternyata ketahuan sama tuannya. Sama tuannya dia itu dipukul. Kok kok masuk Islam? Emangnya kau nggak percaya sama Tuhan kita, Lata dan Uzza? Ayo kembali kepada Tuhan kita. Dia nggak mau. Sampai akhirnya apa? Sama tuannya itu, Bilal bin Rabah itu kan nggak pakai baju tuh. Dia dibawa ke padang pasir. Padang pasir itu tuh adalah padang yang luas sekali, isinya tuh cuman pasir, gak ada pohon, gak ada air, gak ada rumput, cuman pasir. Dia dibawa ke padang pasir itu, kemudian tangannya diikat. Jadi ketika dibawa ke padang pasir itu, Bilal bin Rabah tuh sebelumnya dari rumah majikannya tuh udah diikat telanjang. Jadi cuman pakai kain penutup ini bawahnya aja, bajunya nggak ada, udah dilepas semua, udah dicambuk dianya tuh. Kemudian dia dibawa sambil digeret di kota itu, di kota Mekah itu, ditunjukkan, dipertontonkan kepada manusia yang lain sambil dibawa ke padang pasir. Di padang pasir itu toh Bilal bin Rabah ini ditelentangkan di atas pasirnya itu, gurun pasirnya itu. Dia ditelentangkan di situ, kakinya diikat, tangannya diikat. Sebentar, Ustaz Danida pakai ini ya, biar kalian bisa semakin membayangkan. Jadi Bilal bin Rabah ini, dia itu ya, nih, ini Bilal bin Rabah ya. Nih, tadi dia diikat tangannya nih. Diikat tangannya pakai tali, ini rambutnya ya. Nah, dia cuma pakai cawet dikit gitu ya, nutup. Dibawa ke padang pasir. Nah, ini padang pasirnya luas nih. Padang pasirnya yang sangat luas. Kemudian dia itu diikat, ditelentangkan ya. Ini padang pasirnya nih, nggak ada pohon, nggak ada sungai, nggak ada rumput. Jadi cuma pasir-pasir aja nih. Ini pasir nih. Ada angin-angin itu yang anginnya itu nanti angin pasir. Ya. Nah, dia itu ditelentangkan di atas pasir ini. Telanjang, nggak cuma pakai kain kecil ya. Nah, ini kakinya itu diikat. Nih, diikat dua-dua. Tangannya juga diikat nih. Kelihatan nggak di sana tuh? Nih. Nah, ya, kelihatan ya? Tangannya diikat, kakinya diikat. Tahu nggak? Dia itu selagi diginikan, dipecut sama tuannya. Ini tuannya di sini nih. Ayo sekarang kamu segera bilang ya. Ini tuannya nih ada pecutannya ini. Dipecut Bilal bin Rabah ini. Segera kamu katakan Tuhan kita adalah Lata dan Uzza. Si Bilal ini cuman jawabnya gimana? Ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Satu, satu, satu. Satu ini maksudnya siapa? Allah. Karena Allah itu cuma ada satu. Dia cuma bilang ahad, ahad, ahad. Nih dipukul berulang kali. Cetar gitu ya. Cetar, ahad. Sampai badannya udah berdarah-darah.
Gak puas tuannya ini untuk memukul dia, memecut dia dengan cambuk. Di atas badannya ini ditaruh batu besar sekali. Ditaruh batu yang sangat besar di atas perut Bilal bin Rabah. Kira-kira enak gak perutnya? Enggak. Kalian coba tiduran terus ini kursinya ditaruh di atas kalian, mau nggak? Bilal bin Rabah seperti itu, udah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, kena panas matahari. Di sini ada matahari ya. Dia dicambuk, setelah dicambuk ternyata masih ditindih sama batu besar di perutnya. Cepat katakan, Tuhan kita adalah Lata dan Uzza. Ahad, Ahad. Katakan, cetar. Apa jawabnya? Ahad, Ahad, cetar. Bilangnya gimana? Ahad, Ahad, Cetar. Iya gitu terus dia tuh, setiap kali dicambuk dia hanya akan mengatakan Ahad, Ahad. Orang-orang yang lain kemana? Yang lainnya takut, nanti tidak malah kena dicambuk ya. Nah, ketika dia sudah disiksa seperti ini ya, Bilal bin Rabah sudah disiksa seperti ini, datanglah sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar melihat Bilal bin Rabah disiksa seperti ini, dia merasa sedih. Kemudian dia bertanya kepada si tuan jahat ini, dia tanya, berapa harga yang kau berikan untuk membebaskan Bilal bin Rabah? Terus disebutin harganya. Bayar nih segini nih, nanti tak lepaskan. Kata Abu Bakar, kau beri juga lebih dari itu akan kasih sama kamu. Akhirnya alhamdulillah berkat pertolongan Abu Bakar, Bilal bin Rabah ini menjadi bebas, dilepas. Dia tidak lagi disiksa oleh majikannya. Alhamdulillah. Nah, ketika dia sudah menjadi orang merdeka, Bilal bin Rabah itu pernah suatu ketika Nabi itu bilang, saya tuh mendengar terompahnya Bilal di surga. Sahabat kepo dong, kok bisa Bilal bin Rabah terompahnya ada di surga? Rahasianya apa? Terus Bilal bin Rabah cuman bilang, saya itu tidak lepas dari wudhu. Jadi selalu dalam keadaan suci. Kalau dia kentut, dia wudhu. Dia ketiduran, dia wudhu. Dia ngapa-ngapain, misalnya batal, dia wudhu. Jadi dia selalu menjaga wudhunya. Nah, Bilal bin Rabah ini juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin surga. Anak-anak siapa yang mau seperti Bilal bin Rabah masuk surga? Ustazah juga mau. Kenapa kurang semangat? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau rajin salat kayak Bilal? Siapa yang mau disayang sama Nabi Muhammad? Siapa yang mau dicintai sama Allah? Kalau yang mau dicintai sama Allah harus rajin salat. Pertahankan imanmu. Kalau ada yang ngajak sembah 3 Tuhan, katakan no, 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 no. Tuhan kita ada berapa? 1. Allah kita hanya ada 1. Kalau diajak sembah Allah yang lain tidak mau. Tidak mau, tidak mau, tidak ada ilah selain Allah. Apakah kita mau menyembah pohon? Apakah kalian mau menyembah laut? Apakah kalian mau menyembah TV? Ustazah aku nggak nyembah TV. Iya nggak nyembah TV, tapi nonton TV sampai lupa sholat. Artinya sudah menyembah TV. Kalau lagi nonton dengar suara azan tapi tidak sholat, itu artinya sudah menyembah TV. Maka kalau sudah azan dengar, apalagi nonton TV dengar azan harus segera sholat. Apalagi yang anak laki-laki harus segera
laki-laki itu kewajiban sholatnya di masjid. Di mana sholatnya? Boleh nggak di rumah? Nggak boleh. Tapi Ustazah, aku kalau ke masjid dilarang sama mama. Iya. Kalau masih suka bikin ribut di masjid, sebaiknya nggak usah. Kalian sudah paham namanya orang mau sholat itu harus tenang. Maka tidak boleh kalau ke masjid tidak boleh lari-lari. Nah, tidak boleh ngobrol, itu nggak boleh. Teriak-teriak apalagi tidak boleh. Maka anak-anak sekalian ya, Ustazah ingatkan, sebagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan akidahnya untuk tetap menyembah pada Allah, maka kalian juga harus kuat mempertahankan agama Islam. Kalau ada yang mengajak menyembah selain Allah, ditolak. Gak mau, pokoknya ilahku hanya Allah. Ingat itu ya? Oke, ilahku hanya satu, tiada. Iya betul. Tidak beranak, tidak pula berbapak. Siapa bilang tidak? Itu syirik namanya. Orang seperti dia beranaklah tempatnya. Cukup, silakan duduk, kita doa tutup majelis. Subhanallah. Astaghfirullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama sahabat yang tadi disiksa di padang pasir? Bilal bin Rabah itu disiksanya pakai apa? Apa lagi? Ya. Jangan ngaku-ngaku ya. Beneran pakai pecut? Hmm. Ketika disiksa Bilal bin Rabah itu salin yang benar. Gimana salinnya yang benar? Nah gitu. Ketika disiksa oleh tuannya, Bilal bin Rabah itu mengucapkan apa? Dia bilang apa ketika disiksa? Bilang apa tadi? Ahad. Apa arti ahad? Siapa nama sahabat yang disiksa pakai batu? Bilal. Bilal itu seorang apa? Tukang apa? Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Bilal bin Rabah suka azan. Yuk sini. Hati-hati ya. Erlangga. Sannya yang bener Erlangga.